Halo, Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan membahas soal UAS ekonomi kelas 10 untuk SMA, MA, dan sederajat. Pokoknya untuk kalian yang kelas 10, mapel ekonomi, mau belajar mapel ekonomi, gampang aja sekarang dengerin, lihat konten aku atau channel ini. Simak baik-baik penjelasan dari kakak ya. Oke, langsung aja kita membahas soal yang pertama. Cara yang dilakukan bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau yang disebut juga funding adalah dalam bentuk A. Kredit, B. Tabungan, C. Clearing, D. Transfer, ataukah E. Cek. Ayo kira-kira apa? Untuk menjawab soal ini gampang. Kita lihat aja. Kata kuncinya yaitu funding. Funding itu apa sih? Ya, funding itu adalah cara menghimpun dana dari masyarakat. Cara bank menghimpun dana dari masyarakat. Gimana sih cara menghimpun dana dari masyarakat? Bank itu ngapain? Bank itu membuka tabungan kan? Nah, untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank itu membuka tabungan. Apa sih tabungan itu? Tabungan itu simpanan atau setoran yang kita berikan. Kita sebagai nasabah itu memberikan setoran atau simpanan. Kita menabung di bank. Berarti dengan kita menabung, bank itu mendapatkan apa? Mendapatkan uang, mendapatkan dana dari kita. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah B, tabungan. Nah, kita kupas satu-satu sekarang. Kenapa jawabannya bukan A? A itu kredit. Kenapa bukan A? Karena kredit itu adalah fungsi dari lending. Lending dalam perbankan yaitu menyalurkan dana atau melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan. Simpanan itu bisa berupa giro, tabungan, deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Oke Kak, kenapa kok bukan clearing? Clearing itu apa sih? Clearing itu adalah metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening pribadi maupun rekening orang lain. Oke, cukup jelas ya. Sekarang, kenapa Kak kok nggak transfer? Karena transfer itu adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening lain. Oke Kak, kenapa nih nggak E aja, cek? Karena cek itu adalah dokumen yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah agar bank membayarkan sejumlah uang yang tertera di cek tersebut. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B, tabungan. Jelas ya teman-teman? Nah sekarang kalau udah jelas kita lanjut ke soal nomor kedua. Untuk soal yang kedua, perhatikan ciri-ciri ekonomi berikut ini. Nah, kalian baca di situ nomor 1 sampai nomor 5. Dari ciri-ciri sistem ekonomi tersebut, yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando adalah, kita perhatikan dulu kata kuncinya. Ekonomi terpusat atau komando itu apa sih? Sistem ekonomi terpusat atau komando, yaitu sistem ekonomi di mana sistem ekonomi itu perekonomiannya diatur oleh negara atau terpusat kepada negara. Hanya negara yang berhak mengatur, negaralah yang mengatur semuanya. Kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi komando itu adalah 1. Semua persoalan ekonomi direncanakan oleh pemerintah pusat atau negara. Kita cari. Ada di antara 1 sampai 5. Nah, di sini nomor 5 ya, yang benar ya. Nomor 5. Benar. Yang kedua, alat-alat produksinya adalah milik negara. Ada nomor 3. Berarti 3 dan 5 benar. Yang ketiga yaitu produksi, distribusi, konsumsi direncanakan oleh negara atau pemerintah pusat. Jadi di situ, nah ketemu. Jadi yang benar adalah 2.
3, dan 5. Ya, jawabannya E. Lanjut soal nomor 3. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang disebut, kira-kira apa nih? A. Perusahaan anjak piutang. B. Perusahaan modal ventura. C. Pegadaian. D. Koperasi. Ataukah E. Bursa efek. Nah, di sini badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau penghasilan serta pengurusan piutang disebut, yang benar adalah A. Perusahaan anjak piutang. Atau disebut apa teman-teman? Disebut juga factoring. Kenapa nih Kak, kok enggak B? Perusahaan modal ventura itu apa sih? Nah, perusahaan modal ventura itu adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Kalau pegadaian itu adalah lembaga yang menjalankan usaha gadai. Usaha gadai apa nih misalnya? Usaha gadai emas, perhiasan, ya. Itu salah satu contohnya. Lalu D, koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi itu adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi. E, bursa efek. Bursa efek adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Efek perusahaan itu apa sih? Efek perusahaan itu adalah saham. Saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, udah jelas ya teman-teman. Nomor 3 jawabannya adalah A. Perusahaan anjak piutang atau disebut juga dengan factoring. Lanjut nih soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan pelaku ekonomi adalah, kita lihat A. Rumah tangga. Rumah tangga pelaku ekonomi bukan? Iya, rumah tangga itu adalah pelaku ekonomi. Rumah tangga atau disebut juga dengan konsumen. Rumah tangga di sini ada 3. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Lanjut option yang B, Option yang B yaitu perusahaan. Perusahaan termasuk enggak? Iya. Perusahaan itu termasuk rumah tangga pemerintah, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Jadi, perusahaan di sini termasuk dalam kategori rumah tangga produsen. C. Ahli ekonomi. Di sini jawabannya ahli ekonomi yang bukan ya. Karena ahli ekonomi bukan termasuk, maka C. Ahli ekonomi yang benar. Dan D. Pemerintah. Pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Karena fungsi dari pemerintah yaitu mengatur segala kebijakan tentang perekonomian. Agar apa? Agar tidak ada pengeksploitasian atau kesemena-menaan dari produsen dalam mengatur harga. Ya, nanti kita ini ada pembahasan lain tentang pengaturan pemerintah dalam segi ekonomi. E. Luar negeri. Luar negeri termasuk Kak dalam pelaku ekonomi. Iya. Luar negeri termasuk dalam pelaku ekonomi. Fungsinya apa di sini luar negeri? Bisa menjadi investor, juga bisa menjadi konsumen, ya kan? Nah, di sini yang bukan merupakan pelaku ekonomi adalah ahli ekonomi. Karena definisi dari ahli ekonomi adalah seseorang atau kumpulan orang yang mengeluarkan teori-teori tentang ekonomi. Tentang misalnya teori permintaan, teori penawaran. Gitu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 5 nih. Berikut ini adalah kebaikan sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Kalian simak deh. Kalian jawab dulu. Kira-kira apa nih dari option 1 sampai 5? Kira-kira mana nih dari kebaikan-kebaikan sistem ekonomi itu yang kalian baca di atas yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar? Ekonomi pasar itu gimana sih?
ekonomi pasar ya, kita lihat bayangan kita ada di pasar. Ada di pasar tradisional, di mana di sana itu banyak penjual, banyak barang, bahkan bukan hanya satu barang, bahkan penjual satu dan penjual lainnya itu bukan kadang ya, di sana itu udah kelihatan kalau banyak yang sama yang dijual gitu loh. Kalian lihat aja pasar-pasar tradisional di desa kalian atau di tempat kalian. Nah, dari kebaikan-kebaikan sistem ekonomi yang kalian baca di atas, yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar itu nomor apa saja? Nah, kita lihat pasar, ya, bayangan kita pasar. Oke, kita bahas nomor 1. 1, mudah mendistribusikan pendapatan. Gimana, benar gak? Nomor 1 itu ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Bukan ya. Di sini nomor 1 itu termasuk sistem ekonomi terpusat atau komando. Terpusat atau komando itu oleh negara. Seperti soal yang sebelumnya ya. Ekonomi terpusat itu ekonomi komando atau sistem ekonomi yang secara langsung dikendalikan oleh negara. Sehingga mudah mendistribusikan pendapatan itu adalah termasuk sistem ekonomi komando. 2, konjungtur jarang terjadi. Ini juga sistem ekonomi komando. Nah, jawaban yang benar adalah 3, 4, dan 5. Kenapa Kak? Kok 3, 4, 5 itu termasuk sistem ekonomi pasar? Gimana sih penjelasannya? Ya, dalam sistem ekonomi pasar itu, barang yang dijual itu bermutu tinggi. Karena apa? Karena di dalam pasar itu terdapat banyak penjual, banyak barangnya cenderung sama, yang dijual oleh penjual-penjual itu cenderung sama. Sehingga mereka, para penjual, akan bersaing dalam mutu. Jadi jika mutunya bagus, maka konsumen akan tertarik. Nah, barangnya bermutu tinggi, pelayanan pada konsumen itu bagus. Kenapa? Karena di sana itu banyak penjual. Sehingga jika barangnya sudah bermutu, pelayanannya bagus, konsumen tidak akan melirik ke penjual yang satunya atau penjual yang lain. Terus di sini, inisiatif dan kreasi masyarakat itu berkembang. Kembali lagi teman-teman, untuk menarik prihatin atau menarik konsumen untuk membeli kepada kita itu harus membutuhkan inisiatif kreasi dari penjual. Gimana sih kreasinya itu Kak? Oh mungkin dari kita ramah atau bungkusnya itu rapi, bersih, tempatnya rapi, bersih, sehat. Jadi konsumen itu tertarik.